Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Fatko Arifin. Saya merupakan dosen program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Pada video pembelajaran kali ini akan menampilkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Essay Writing, yang mana mata kuliah Essay Writing ini berbobot 2 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Essay Writing ini diantaranya adalah membekali mahasiswa menjadi seorang pendidik bahasa Inggris yang memiliki keterampilan merancang dan menulis esai berbahasa Inggris yang berterima dan sesuai dengan memperhatikan kaidah selingkung penulisan esai. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Introduction to Essay Writing. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis comparison and contrast essay, cause and effect essay, dan argumentative essay. Dalam pembelajaran, mahasiswa diajarkan bagaimana membuat tulisan comparison and contrast essay, cause and effect essay, dan argumentative essay berkaitan dengan topik pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris dengan memperhatikan kaidah selingkung penulisan essay seperti content, organization, language use, mechanics, dan style. Pada video pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran pada pertemuan ke-13, yang mana pada pertemuan itu mahasiswa belajar bagaimana menyusun isi daripada argumentatif essay. Demikian, semoga bermanfaat. Today we are about to continue our practice today. Today we will go with me. Maybe this is the last meeting with me. The rest will be with you, but maybe only last one meeting for that. But so far I'm not following your process in writing argumentative as you went with here, so I just continue. Today we will, perhaps in a few times, we will discuss about how can we construct the body paragraph, because this is the main content of our essay, right? We're about to discuss a bit about the structures and how we manage, how we organize, that's the most important, how we organize the body paragraph or the main content of our essay. And after that, we will spend more or maybe most of the time in this class to write a body paragraph. So today is mostly writing. Okay, today is mostly writing. And we will also discuss about your final project. I believe that I'm not sure whether it has already been informed to you previous week. But I will agree, if it has been informed, then I will just remind you about the final project. And of course, there's something else, maybe an additional things that we need to discuss. Wow! Now let's move to the argumentative essay. Previously, of course, I believe that you have discussed about the definition, okay, for the argumentative. So, isinya apa kira-kira? Argumentatif itu isinya, kemarin introduction kan, ya introduction, conclusion ini modul wae, rupanya modul wae. Kita ada comparison and contrast, cause and effect, sekarang argumentatif. Saya pikir introduction sama conclusionnya sama-sama lah. Cuman the thing is general information and your thesis statement. That's all. And for the conclusion, we also have discussed very long time ago that it is usually about, can be a summary, can be a discussion itself, can be an implication or something else. That's our conclusion. Nah, yang beda adalah kontennya, badinya. Nah, kalau di argumentasi itu badinya kira-kira itu isinya kayak apa? Tentang apa?
argumentatif. Ya. Argumentatif itu isinya gimana isinya? Iya, pertanyaannya sepertinya pertanyaan agak sulit ya. Agak sulit untuk dipahami. Argumentatif isinya itu bahas apa? Oh. Bahas apa? Oh, bahas anak tanggane ya, bahas lombok begini. Apa yang dibahas dalam argumentatif? Nah, argumentatif bisa lah, argumentatif essay itu apa sih? Essay yang berbentuk argumen. Memang kayak comparison dan kontras, pas kita kira orang argumen. Nah, terus bedanya apa? Yang buat berarti ya comparison dan kontras ini nggak pakai ini. Gimana? Apa? Kemarin definisinya gimana kemarin? Minggu lalu. Nah, iya, dibaca nggak sih kemarin? Oke, listening ya. Oke, yes. Apalagi buat catatannya gitu buat. Ini modulnya nggak sampai sini, sampai ya? Bocor. Ya wes, oke, apa? Well, ya argumentatif itu jadi begini ya. Argumentatif sebenarnya ada beberapa sih. Cuman ada beberapa yang serumpun gitu ya. Ada beberapa jenis tulisan yang serumpun dengan argumentatif. Misalnya pros and cons, ada lagi discussion, terus apa nih ya, exposition apa explanatory saya lupa antara salah satu dari itu. Kemudian argumentatif ini sendiri. Nah, saya ingin membandingkan dengan satu jenis tulisan yang lain gitu ya, supaya mungkin lebih mudah dipahami. Kalau masih ingat, teman-teman masih ingat di kelas public speaking atau kelas debat kalau tidak salah, itu pernah saya kasih tips gitu ya. Tapi saya tidak suruh benar-benar melakukan, maksudnya kamu melakukan atau tidak itu saya tidak menilai. Tapi waktu itu saya sarankan untuk melakukan. Untuk melakukan apa? Melakukan menulis sebuah teks discussion, sebuah teks discussion. Kalau kamu masih ingat, ya. Kalau masih ingat, nek ora ingat biasa lah itu ya, biasa. Sing angel dilupakan itu mau mantan kok. Omongannya Pak Arif ini gampang lali, untuk kelas saya. Masih ingat ya discussion, teks discussion itu kontennya aja ya, kita nggak bahas introduction sama conclusionnya. Kontennya aja, kalau discussion itu isinya apa, masih ingat juga. Kamu kalau mau debat itu kamu mencari apa ini? Mencari dua sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, teks discussion kan seperti itu. Jadi ada pandangan yang pro, ada pandangan yang kontra terkait dengan musiknya kan gitu. Dulu saya sudah pernah ajarkan untuk seperti itu, tapi melakukan yang orang ngerti gitu ya. And not even my business juga gitu ya. Nah, argumentatif ini kalau discussion itu dua point of view, dua pihak yang berlawanan itu jadi satu sajian gitu, discussion. Nah, kalau argumentatif itu sebelah tok. Nah, ini bedanya.
argumentatif itu sebelah tok. Misalnya ada satu wacana, kamu setuju misalnya. Ya kalau kamu nulisnya setuju tok, itu argumentatif. Tapi kalau kamu misalnya kamu pengen jadi tengahan lah, middleman gitu ya, wasatiyah. Pengen jadi middleman, kamu ingin sampaikan dua-duanya supaya pembaca menentukan pilihannya sendiri misalnya. Nah itu maksudnya discussion. Okay. And discussion is not persuasive, right? But argumentative is persuasive, more persuasive. Nah, jadi argumentatif itu dituliskan supaya niatnya itu untuk apa ya? Untuk mengkampanyekan gagasanmu, untuk membuat pembacamu itu setuju dengan argumen. That's argumentative. Nah, so that's the content is merely important to be well organized. Dalam essay, yang paling krusial itu adalah how we organize, organization, ya, how we organize. Kadang tulisannya daki-daki tapi apa namanya nggak urut, nggak smooth gitu ya, orang bacanya malah bingung. Tapi kalau bahkan apa ya, wacana-wacana sederhana jika itu ditampilkan dengan organisasi yang sangat baik ya, bahasa yang lugas, yang enteng, itu malah bisa lebih bisa dipahami. Contohnya nih, sampean maca buku apa ya ibaratnya ya, history history of literature misalnya, kamu baca itu. Tapi kamu bandingkan dengan kamu baca novel yang bahas sejarah-sejarah sastra, pasti enak baca novel karena lebih enteng. And that's the organization. Oke. Di dalam body paragraf argumentative essay kita bisa menggunakan dua cara. Oke. Nah, of course, talking about organization, yeah. In all essay that we learn in this semester, all attempt to use block pattern or point by point, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di body paragrafnya ini yang akan jadi konsep kita hari ini, ya. Look at this, ya. Look at this. Bahwa argumentatif itu one-sided, ya. Tidak seperti discussion yang dua side. Kalau argumentatif itu one side. Atau mungkin bandingannya dengan comparison and contrast. Dengan contrast itu kita bisa menghadirkan dua sisi yang berbeda. Tapi kalau dalam argumentatif yang sisi, artinya kamu punya gagasan where you stand, ya, with the issue. Kemudian in argumentative essay, you just need to straighten your standing. Ya. Nah, if you use block pattern, ya, you can, for example, first block, ya, bloknya bisa jadi dua. Yang satu adalah rebuttal, yang satu your own argument. Rebuttal tahu rebuttal? Debat yang gitu masalah rebuttal. Rebuttal artinya kita menyanggah, sebuah pandangan, sebuah wacana. Kemudian kita di blok kedua kita sampaikan pandangan kita sendiri, disertai dengan apa tadi namanya evidence. Atau kita juga bisa point by point, ya. Point by point itu ya poin yang menjadi catatan itu dilibat dulu, terus di counter dengan argumen kita langsung. Dan kok masuk poin kedua, masuk poin ketiga. Nah, poin kedua. Enak yang mana? Ya tergantung wacananya sih, tergantung topiknya mau bahas apa. Dua-duanya baik.
block or point to point. Nah, oke. Ini kita sekarang menulis ya. Kita kan sampai jam 12.20. 30 menit kan ya. Ini 11.30. Silakan dibuka tulisan kalian yang tadi kemarin. Baik itu wes rampung maupun cek urung rampung atau bahkan urung mulai. Nah, urung mulai yuk mulai sekarang. Oke? Silakan. 30 menit dari sekarang. Teman-teman yang sudah mulai menulis sudah ada catatannya, bisa merevisi melalui berdasarkan catatan itu. Bisa ditulis dulu di dalam kertas, di kertas masing-masing, atau bisa langsung ke Google Doc. Kalau yang HP kentang itu ya ditulis di kertas dulu. Masnya punya saya juga. Dilaporkan ini Pak Ring dilaporkan. Kalian itu nggak kulino ngapus bawa laptop gitu. Iya. Kenapa? Pulau cilik, bawa laptop terus berdino. Sudah spill lagi ya. Oh ya. Alright, so apa yang kamu dapat hari ini? Hari ini sebenarnya ya kan kemarin sudah dapat snack ya. Hari ini pesan juga bawa snack. Gimana? Oh, udah dapat permen ya. Oh ya, permen. Karena kebagian saya. Okay, maybe anyone, one or two of you, about what did you get today? What did you get today? Lani. Alright. Okay, very good. Thank you. Ada lagi? Ada lagi? Boys. Yuk. Oh, boys siapa? Musa? Maksudnya Musa? Jare Mbak. Mbak Zulfa, Mas Musa.
Today we have already learned about the argumentative essay, especially in the review for several or some of us. Okay. What is it? Work. Work in body, Okay. and also I personally have the insight for need to be consistent and also review for our our work to ya itu sih. Oke. Kenapa aku deg-degan sih? Saya jujur nggak sempat ya deg-degan. Masya Yes, that's our underline today. Yeah. First, the concept of argumentative. Jadi argumentative itu ya murni persuading ya. That's you need to remember that this persuading. Jadi makanya tadi salah satunya adalah point of view begitu ya. Point of view itu juga bisa sangat persuading when we use the correct point of view. Kemudian dalam academic writing hindari menggunakan first person point of view or second person point of view. Try the best you can do to use third point of view. Meskipun boleh, tapi itu tidak lazim di academic writing. Itu misalnya pakai we, I, better use the third point of view. Kemudian konsistensi itu dalam academic writing sangat krusial, sangat penting, ya, supaya pembaca itu tidak bingung. Karena tujuan orang membaca tulisan akademik itu bukan untuk mencari hiburan. Tujuannya dia mencari informasi yang valid. Ya, makanya ya yang kamu sampaikan harus konsisten, harus well organized, supaya dia tidak misinformation, misleading dan miss yang lain, atau miss Jenny katanya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami itu saja mungkin pertemuan kita. Kurang 5 menit bonus lah ya. Alright, so thank you for this semester and about the final examination. Actually we have plan for that, but ya biar kamu konsentrasinya tidak terpecah, kita sampaikan minggu depan saja. Mau masih gimana? Minggu ini kamu fokus kerjain proyeknya saja. Ya. Okay, thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.